is this guy that fought on the undercard, Zabit Magomedsharipov. Holy shit, is this guy? Kazakhstan, Russia, Zabit Magomedsharipov. Zabit Magomedsharipov, petarung yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang sangat kreatif dan tidak terduga. Dia adalah petarung yang sangat fleksibel, mampu beralih dengan mudah dari striking ke grappling. Namun di saat puncak keemasannya ia malah menyatakan untuk pensiun dari dunia MMA. Ada apa dengan Zabit? Simak video berikut. Zabit Magomedsharipov lahir di Dagestan, Rusia, pada 1 Maret 1991, memiliki adik yang juga berkecimpung di dunia MMA, yaitu Hasan Magomedsharipov. Seperti kebanyakan anak-anak di Dagestan, Zabit memulai perjalanannya dalam dunia bela diri dengan belajar gulat ala Dagestan. Dia satu angkatan dengan petarung-petarung Dagestan terkenal seperti Khabib, Usman, Umar Nurmagomedov, dan Islam Makhachev. Namun, pada usia 10 tahun, Zabit memilih jalur yang sedikit berbeda dengan memulai belajar bela diri asal Cina, Wushu Sanda. Dia berlatih dengan bimbingan Gusein Magomaev, seorang mantan petarung Rusia. Wushu Sanda menggabungkan elemen-elemen dari Wushu tradisional dengan teknik pertarungan modern yang dikembangkan oleh militer Cina. Fokusnya pada kecepatan, keterampilan menggabungkan serangan, dan efektivitas tanpa kompleksitas gerakan seperti Wushu tradisional. Hal ini membuatnya unik di antara para petarung MMA lainnya. Setelah meraih sukses dalam dunia Wushu Sanda dengan meraih gelar juara lokal di Rusia dan juara Eropa, Zabit beralih ke dunia MMA pada tahun 2012. Debutnya di kelas amatir tidak berjalan lancar karena dikalahkan oleh Rahman Mahasiaf dengan kuncian armbar. Meskipun mengalami kekalahan itu, Zabit tetap percaya diri untuk melangkah ke level profesional. Dia memulai karir profesionalnya di promotor lokal kecil di Rusia, dan dalam debut profesionalnya melawan Sumageldi Setpisbayev. Zabit menampilkan tendangan akrobatik, pertahanan grappling yang solid, dan pukulan yang mematikan. Hasilnya, Zabit memenangkan pertandingan dengan kemenangan melalui knockout. Setelah itu, ia memenangkan 3 pertandingan secara beruntun hingga akhirnya menerima kekalahan pertamanya pada tahun 2013. Kekalahan itu terjadi saat ia bertemu petarung bernama Igor Egorov. Pertarungan berlangsung sengit, memaksa Zabit bermain hingga 3 ronde. Di ronde terakhir, Zabit tampak kelelahan dan terkena takedown. Dengan cepat, Igor bertransisi ke kuncian armbar, memaksa Zabit menyerah. Namun, kekalahan itu menjadi pelajaran berharga bagi Zabit. Setelahnya, ia memenangkan 2 pertandingan berturut-turut melawan Sergei Sokolov dan Sarmat Hodov. Pada tahun 2014, ia bergabung dengan promotor bergengsi di Rusia, Absolute Championship Berkut. Di pertandingan pertama di promotor barunya, Zabit menunjukkan keahlian gulat khas Dagestan melawan Orud Zamanov. Lawannya tak mampu mengimbangi grappling Zabit, ia pun menyudahi pertarungan dengan teknik guillotine chop. Dengan teknik striking yang lincah dan akurat, Zabit terus memenangkan pertandingan hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertarung memperebutkan gelar juara kelas bulu, melawan Sheikh Magomed Arabkanov pada tahun 2016. Dalam pertarungan ini, Zabit memperlihatkan kekuatan pukulannya. Hanya dalam 1 ronde, ia menumbangkan Arabkanov dengan kombinasi pukulan yang solid. Ini merupakan gelar pertamanya di MMA setelah berkarir selama kurang lebih 4 tahun. Saat itu, ia baru berusia 23 tahun. 6 bulan kemudian, Zabit menerima tantangan dari petarung asal Brasil, Valdivez Silva. Hanya beberapa detik setelah bel berbunyi, Zabit langsung merobohkan Silva. Ia kemudian menghajar Silva secara membabi buta di ground, memaksa wasit menghentikan pertandingan. Ia memiliki perpaduan langka antara tendangan akrobatik yang memukau, teknik takedown yang luar biasa, dan kuncian yang solid, menjadikannya ancaman bagi lawan yang menghadapinya. Ia juga terkenal dengan tendangannya yang cepat dan tidak terduga. Dia memiliki fleksibilitas dan keseimbangan yang luar biasa, memungkinkannya untuk melepaskan tendangan dari berbagai sudut dan posisi. Selain tendangannya, Zabit juga memiliki kemampuan grappling yang sangat baik. Dia adalah pegulat yang ulung dengan berbagai takedown. Dia sangat pandai dalam membaca pergerakan lawannya dan menjebak mereka dalam posisi dominan di atas kanvas. Melihat performanya yang impresif, Dana White, Presiden UFC, mengajaknya bergabung dengan UFC pada tahun 2017. Debutnya di UFC, ia berhadapan dengan Mike Santiago, petarung asal Amerika.
Dalam pertandingan ini, Zabit langsung memukau para penggemar UFC dengan tendangan akrobatik yang berpijak pada pagar oktagon. Mengetahui lawannya memiliki daya tahan tubuh yang kuat, Zabit mengubah strategi pada ronde kedua menjadi permainan ground fighting. Taktiknya berhasil, ia menjatuhkan Mike dengan takedown dan menyelesaikan pertarungan dengan kuncian rear naked choke. Debutnya di UFC langsung menunjukkan bahwa Zabit adalah petarung yang menarik untuk ditonton, berbeda dari stereotype petarung MMA asal Dagestan yang sering dianggap membosankan. Zabit menunjukkan bahwa ia bisa bertarung dengan cara yang menarik di atas sekaligus memiliki kemampuan pertarungan bawah yang solid. Di pertandingan keduanya di UFC, Zabit menghadapi Shimon Moraes, petarung asal Brasil. Sekali lagi, Zabit memperlihatkan keahlian takedown yang mengesankan dan mengalahkan Moraes dengan kuncian Anaconda Choke. Pada pertandingan ketiganya di UFC, Zabit bertarung melawan Kyle Bochniak. Pertarungan ini berjalan sangat sengit, dengan Bochniak mampu menandingi permainan Zabit hingga ronde terakhir. Namun, Zabit unggul dalam poin berkat takedown dan pukulan yang lebih akurat. Ia pun memenangkan pertandingan dengan keputusan angka mutlak. Di pertandingan berikutnya, ia mempertontonkan teknik kuncian yang tidak lazim digunakan di MMA. Momen tersebut pun membuat namanya semakin bersinar di panggung UFC. Ia mengalahkan Brandon Davis dengan kuncian yang dinamakan Solo F-Stretch. Dengan kemampuan dan kepopulerannya yang terus meningkat di UFC, ia pun mendapatkan kesempatan untuk melawan petarung yang cukup populer di kelas bulu, yakni Jeremy Stephens, yang merupakan petarung senior di kelas bulu UFC. Di pertandingan ini ia kembali mengeluarkan tendangan-tendangan akrobatik yang menjadi ciri khasnya. Meski serangannya tepat sasaran, Jeremy Stephens tetap dapat bertahan. Zabit pun sempat merubah gameplannya untuk ke pertarungan grappling, namun Jeremy dapat mematahkannya. Zabit pun akhirnya harus terus meladeni Jeremy dengan pertarungan striking hingga ronde terakhir. Ia pun memenangi pertandingan ini dengan keputusan angka mutlak. Dianggap sudah teruji di kelas bulu, ia pun diberi lawan ranking 10 besar, yaitu Kelvin Kattar. Zabit memulai pertarungan dengan gaya khasnya yang dinamis dan penuh variasi. Ia menggunakan tendangan akrobatik, jab yang cepat, dan teknik striking yang canggih untuk mengendalikan jarak dan mendikte tempo pertarungan. Kecepatan dan ketepatan serangannya membuat Kattar kesulitan untuk menemukan ritmenya. Namun, Kelvin Kattar menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan tidak gentar menghadapi serangan-serangan Zabit. Ia terus menekan dan mencoba mencari celah untuk membalas serangan. Meski Kattar berhasil memberikan tekanan yang signifikan, Zabit tetap mampu mengendalikan pertarungan dengan teknik dan strategi yang matang. Pada akhirnya, Zabit memenangkan pertarungan dengan keputusan angka mutlak dari para juri. Pertarungan ini memperlihatkan kemampuan Zabit untuk bertahan dalam situasi sulit dan tetap menunjukkan keterampilannya yang luar biasa di dalam oktagon. Kemenangan ini semakin memperkuat reputasi Zabit sebagai salah satu petarung top di divisi kelas bulu UFC. Ia pun langsung masuk jajaran 5 besar di ranking kelas bulu UFC. Ketika sudah dipersiapkan untuk melawan Yair Rodriguez, salah satu petarung kontender di kelas bulu, tiba-tiba ia mengumumkan untuk pensiun dari dunia MMA. Tentu hal tersebut membuat banyak pihak terkejut. Pasalnya ia sudah sedikit lagi berada di jalur juara dan usianya saat itu dapat dikatakan berada di usia emas seorang atlet MMA. Ada beberapa alasan yang menjadi faktor di balik pensiunnya Zabit. Salah satu alasan utama pensiunnya Zabit adalah masalah kesehatan. Ia mengalami masalah dengan sistem kekebalan tubuhnya, yang mempengaruhi kemampuannya untuk berlatih dan bertanding. Zabit harus menjalani perawatan medis yang intensif dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Zabit menyebutkan bahwa ia merasa kehilangan motivasi untuk bertarung. Hal ini dikarenakan ia menghadapi beberapa penundaan pertandingan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pandemi COVID. Hal ini menghambat ritme karirnya dan membuatnya sulit untuk mempertahankan momentum yang diperlukan untuk terus bertarung di level tertinggi. Karena terlalu lama tidak bertanding, ia pun jadi kehilangan motivasi. Ada spekulasi perihal kekecewaan Zabit terhadap UFC. Hal ini didasarkan pada komentarnya yang mengatakan bahwa seharusnya setelah mengalahkan Kelvin Kattar, ia mendapat kesempatan untuk pertandingan perebutan gelar juara melawan Volkanovski, namun ia malah diberikan melawan Yair Rodriguez. Ia pun kecewa dengan hal tersebut.
Keputusan Zabit untuk pensiun pada usia emas seorang atlet MMA adalah contoh bagaimana faktor-faktor kesehatan, motivasi, dan kehidupan pribadi dapat mempengaruhi karir seorang atlet, meskipun ia berada di puncak prestasi. Saat ini melalui sosial medianya, ia mengalihkan fokusnya ke dunia medis. Keputusan ini mencerminkan dedikasinya untuk membantu orang lain dan memberikan kontribusi positif di luar ring MMA. Namun ketika diwawancara, apakah ia akan kembali ke oktagon suatu saat nanti, ia menjawab bahwa ada kemungkinan kecil ia akan kembali ke oktagon, namun bukan sebagai petarung, tetapi sebagai pelatih. Dia menjelaskan bahwa dia masih memiliki kecintaan pada MMA, namun saat ini hanya sebagai pelatih untuk anak-anak muda di Dagestan untuk regenerasi berikutnya. Meskipun karirnya terbilang singkat, Zabit telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dunia MMA. Dia adalah salah satu petarung paling berbakat dan menghibur di generasinya, dan dia menginspirasi banyak orang dengan gayanya yang unik dan kepribadiannya yang karismatik. Apabila Anda rindu dengan gaya pertarungan ala Zabit Magomedsharipov, Anda dapat menyaksikan adiknya, Hasan Magomedsharipov. Ia memiliki gaya bertarung yang sangat mirip dengan kakaknya, dengan gaya khas tendangan akrobatiknya. Saat ini sang adik berlaga di promotor Bellator MMA dengan 6 kali tidak terkalahkan. Apakah sang adik dapat meneruskan kejayaan sang kakak? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.